bagi para pembenci para habaib, kita boleh tidak percaya dengan nasab mereka, boleh tidak percaya dengan keturunan mereka, kita tidak percaya bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah, itu urusan kalian, terserah. Tapi jangan sampai kalian mencaci maki mereka, jangan sampai kalian merendahkan mereka, jangan sampai kalian menghina mereka. Mereka adalah orang Islam, mereka adalah orang Muslim, tidak pantas kita mencaci mereka, tidak dibenarkan kita menghina mereka, apalagi kalau mereka itu benar-benar keturunan Rasulullah. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Dia masih muslim nggak orang itu? Masih muslim nggak? Perhatikan, sibabul muslim fusuq. Ini hadis, coba dihafalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan sedikit membahas tentang Mama Ghufran. Yang mana Mama Ghufran ini sekarang itu lagi viral karena banyak sekali ceramah-ceramah beliau yang kontroversial dan dianggap ngawur oleh banyak orang. Sehingga tidak sedikit dari para netizen itu yang menghujat beliau serta memparodikan ceramah-ceramah beliau, ya. Di antara ceramah Mama Ghufran yang paling banyak diparodikan oleh orang itu adalah ceramah dalam bentuk bahasa Suryani yang kita kenal sekarang itu dengan makoli itu. Ya, saya juga kurang tahu Mama Ghufran ini belajar bahasa Suryani itu di mana. Tapi yang jelas makoli itu bukanlah bahasa Suryani yang digunakan oleh para nabi-nabi terdahulu. Karena kebanyakan nabi juga itu berbahasa Suryani. Tetapi saya yakin bahasa Suryani para nabi itu tidak seperti dengan bahasa Suryani yang selama ini dipraktekkan oleh Mama Ghufran yang makoli itu. Nah, kemudian Mama Ghufran juga mengaku dia bisa berbahasa semut, ya, bisa berbahasa semut, bisa berbicara dengan para malaikat, bahkan dia bisa memarahi malaikat Munkar dan Nakir. Masya Allah. Jadi karena ceramah-ceramah beliau yang dianggap kontroversial ini, sehingga banyak dari para netizen itu yang menghujat Mama Ghufran ini. Maka dalam video kali ini teman-teman, saya akan memutarkan video dari Buya Ar-Razi Hashim yang mana beliau memberikan tanggapan terhadap Mama Ghufran ini dan sekaligus memberikan nasihat kepada kita semua agar bersikap lebih bijak lagi terhadap Mama Ghufran. Di sini saya mengangkat video Buya Ar-Razi Hashim bukan berarti saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mama Ghufran. Enggak. Hanya saja kita sebagai orang Islam harus lebih berhati-hati lagi dalam mengomentari orang-orang Islam yang lainnya. Walaupun itu dianggap ngawur, walaupun itu dianggap salah, tetap kita harus berhusnuzon dan tidak mencaci dan merendahkan orang-orang seperti itu. Nah, kita dengarkan dulu nasihat dari Buya Ar-Razi Hashim terhadap pandangan beliau terhadap Mama Ghufran. Mungkin antum mau tanya nanti, tapi saya skip ya. Jangan nanya tentang Mama Ghufran, ya, tentang bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bahasa Nabi Adam. Bahasa siapa? Dan semua para nabi ngerti bahasa Suryani. Cuman Nabi kalau berkalam hari-hari, Nabi Muhammad SAW bisa berbicara dengan semua bahasa, tapi hari-hari bahasa Arab. Semua nabi mampu berbicara semua bahasa. Nabi Isa dengan bahasa Ibrania dan juga Suryaninya. Ya, bahkan ada yang mengatakan Aramaik. Jadi itu di atas Suryani itu disebut, kemudian turun ke Nabi Adam, Nabi Nuh, dari Nabi Nuh pecah nanti itu ya. Saya agak sedih melihat komentar orang mengkritisi orang yang kita sebut namanya tadi dengan cara tidak elok, dengan cara yang disebut mencaci. Dia masih muslim nggak orang itu? Masih muslim nggak? Perhatikan, sibabul muslim fusuq. Ini hadis, coba dihafalin. Sibabul muslim fusuq. Hadis Bukhari dan Muslim. Sibabul muslim, mencaci menghina sesama muslim. Fusuq, tanda kefasikan, tanda kemunafikan. Saya khawatir orang yang suka komen itu ada kegelapan di hatinya. Nah, ini yang mesti kita hati-hati. Itu ujian, Pak. Jadi apapun yang kita lihat di sosial media itu ujian, ngetes hatimu sekotor apa atau sebening apa. Melihat dulu ada Habib Ja'far Al-Kaf, sampai sekarang masih hidup, wali majdzub yang dituduh orang gila, Habib Saikhon, ya. Sekarang konflik antara zuriat Wali Songo misalnya dan sebagian zuriat, itu ujian buat kita. Kita ini terjebakkah dengan emosi itu? Berarti di sini emang ada noda hitam sehingga gampang dipancing, mudah untuk disulut. Jangan-jangan kita bagian dari itu.
Nauzubillah min dzalik. Maka teman-teman, kami kalau diribat saya kasih tahu, tolong jangan komentari tentang Habib Majzub, termasuk kiai-kiai yang unik, dan nama pesantrennya memang pesantren unik. Nggak usah dikomentari, cukuplah mereka melihat hasil perbuatannya. Karena murid-muridnya suka menghujat Habib Lutfi, ya kan? Ya udah, lihat aja cara kerja Allah. Kita nggak mau mengingkari pengalaman batin seseorang, ya. Mengaku misalnya bisa menulis buku 500 dalam sehari semalam, urusan dia. Siapa tahu benar, siapa tahu benar. Kan ada orang bilang satu helai itu satu kitab, mungkin dia 500 paragraf kali, siapa tahu. Wallahu alam. Jadi ini kaidah yang sering kami ulangi, Bapak Ibu saudara-saudariku. Ini kaidah ahlus sunnah dalam memahami pengalaman batin seseorang. Ini perhatikan, Imam Sya'rani menyebutkan dalam kitab Al-Uhud As-Sughra bahwa apapun pengalaman batin seseorang, selama dia tidak ngaku nabi, ngaku jadi rasul, atau dia tetap wali tapi merasa pengalamannya lebih tinggi dari nabi dan rasul, maka orang itu kita tidak boleh ingkari. Serahkan urusan dia kepada Allah, ya. Sepakat? Antum gak sepakat juga nggak apa-apa, imamnya udah beres kok. Ini imam sudah matang, Imam Sya'rani, Abdul Wahab Sya'rani. Karena pasti ada yang mau nanya itu, ya. Sebelum antum nanya, kita skip dulu supaya jangan tergoda. Nanti kalau muncul itu di beranda kita, langsung skip supaya tidak terjebak untuk apa? Untuk mengomentari, apalagi membaca komentar. Ini hobi baru zaman now. Sembari mendengarkan kajian, membaca. Tuh wajahnya kan wajah-wajah pembaca komentar ini sebagian. Emang asik ngeliatin orang tengkar tuh, asik. Tanda di sini ada noda hitam. Tanda di sini ada noda hitam. Nah, itulah tadi tanggapan Buya Rozi Hashim terhadap Mama Ghufran. Jadi Buya Rozi Hashim ini memberikan nasihat kepada kita semua agar lebih berhati-hati lagi berkomentar terhadap Mama Ghufran. Bukan berarti kita ini sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mama Ghufran, tapi kita pandang Mama Ghufran ini sebagai orang muslim, sebagai orang Islam. Karena ada hadis yang mengatakan sibabul muslim fusuqa. Mencaci orang Islam itu adalah fusuk, tanda kefasikan. Maka kita sebagai orang Islam, dan Mama Ghufran juga adalah orang Islam, ya kita pandang dia dari segi sama-sama agama Islam, sama-sama muslim. Walaupun banyak perkataan beliau yang kita anggap ngawur, tetap saja kita tidak boleh mencaci beliau dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun, dikarenakan beliau adalah orang muslim. Kita boleh berkomentar terhadap beliau, boleh tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mama Ghufran, cuman jangan sampai jatuh kepada penghinaan, caci maki, hingga merendahkan orang muslim lainnya. Nah, ini dilarang dalam agama kita. Kami pribadi pun tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mama Ghufran. Seperti dia bisa berbahasa semut, dia bisa mengarang kitab 500 kitab, dia bisa berbicara dengan para malaikat. Ini kami pribadi tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Mama Ghufran. Cuman saya berusaha untuk tidak mencaci maki beliau, tidak menghina beliau, tidak merendahkan beliau, apalagi kalau sampai keluar kata-kata kotor dari mulut kita terhadap beliau, karena beliau adalah orang Islam. Dengan alasan apapun kita tidak dibenarkan untuk mencaci maki orang muslim. Nah, ini juga menjadi nasihat bagi para pembenci para habaib. Kita boleh tidak percaya dengan nasab mereka, boleh tidak percaya dengan keturunan mereka. Kita tidak percaya bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah, itu urusan kalian, terserah. Tapi jangan sampai kalian mencaci maki mereka, jangan sampai kalian merendahkan mereka, jangan sampai kalian menghina mereka. Mereka adalah orang Islam, mereka adalah orang muslim. Tidak pantas kita mencaci mereka, tidak dibenarkan kita menghina mereka. Apalagi kalau mereka itu benar-benar keturunan Rasulullah. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Maka ini peringatan bagi teman-teman, bagi siapa saja yang pro kepada Kiai Maduddin dan sering mencaci para habaib. Ingat, mereka adalah orang Islam, mereka adalah orang muslim. Nabi SAW bersabda, sibabul muslim fusuq. Mencaci orang muslim, mencaci orang Islam adalah tanda kefasikan. Maka saya mengajak teman-teman semua untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengomentari para habaib, dalam mengomentari para ulama-ulama, dan dalam mengomentari siapapun yang tidak sependapat dengan kita. Kita mengomentari boleh, tapi jangan sampai keterlaluan hingga jatuh kepada penghinaan dan caci maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.